Selamat siang, shalom. Nama saya Giri dari 11 Hari ini saya ingin presentasikan mengenai membuat produk kerajinan dari bahan limbah. Bab 1 pendahuluan atau latar belakang. Sampah atau limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia telah menjadi salah satu masalah yang paling besar dan signifikan di Indonesia. Dari lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama kita belajar tentang kebersihan, hingga sekolah yang seharusnya menjadi sarana pendidikan, serta masyarakat luas yang seringkali diabaikan. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah di tanah air tercinta ini, kita tak akan pernah jauh dari pemandangan yang menyedihkan. Sampah berserakan di jalanan, di tepi sungai, bahkan di tempat-tempat wisata yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa. Fenomena ini bukan hanya sekedar masalah estetika, tapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Melihat tumpukan sampah yang menumpuk, kita tak dapat menahan rasa khawatir. Apa yang terjadi pada generasi mendatang jika kita terus mengabaikan masalah ini? Namun di balik tantangan yang ada, terdapat peluang yang menarik untuk menciptakan usaha baru dan mengasah kreativitas kita. Limbah-limbah kering seperti kemasan plastik, kertas bekas, dan sisa makanan yang sering kali dianggap tidak bernilai, sebenarnya memiliki potensi yang besar jika kita mau berinovasi. Bayangkan jika kita dapat mengolah kembali sampah-sampah tersebut menjadi produk yang bermanfaat. Misalnya kemasan plastik yang selama ini hanya terbuang sia-sia dapat diubah menjadi kerajinan tangan yang unik dan bernilai jual tinggi. Atau kertas bekas bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang menarik, seperti buku catatan atau kartu ucapan yang ramah lingkungan. Dengan sedikit imajinasi dan usaha, kita bisa memberikan nilai tambah pada limbah yang ada, sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah yang mencemar lingkungan. Untuk tugas ini secara spesifik, saya memutuskan untuk membuat sebuah desk organizer yang mampu menampung barang-barang stationery di meja tanpa membuatnya berantakan. Tujuan kegiatan untuk mengurangi sampah di masyarakat, melatih kreativitas siswa, membangun rasa peduli siswa dalam masyarakat, dan mengolah ulang limbah masyarakat menjadi benda siap pakai. Bab 2, perencanaan produk. Produk yang akan dibuat adalah desk organizer berbahan dasar limbah kering seperti kardus bekas, botol plastik, kertas bekas, dan kemasan plastik. Produk ini dirancang untuk menampung berbagai alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus, penggaris, gunting, serta catatan kecil agar meja tetap rapi dan terorganisir. Desain desk organizer akan dibuat sederhana namun menarik dengan beberapa sekat berbeda sesuai dengan fungsi. Selain itu, produk akan dihias menggunakan teknik kreatif seperti pengecatan ulang, pelapisan kertas daur ulang, atau dekorasi dan potongan kemasan plastik agar memiliki nilai estetika dan nilai jual. Kemasan produk. Desk organizer yang dibuat dalam proyek ini merupakan sebuah produk kerajinan tangan yang berfungsi sebagai penyimpanan alat tulis atau stationery di meja belajar atau meja kerja. Produk ini dirancang dengan memanfaatkan limbah kering rumah tangga, sehingga selain bermanfaat juga ramah lingkungan dan memiliki nilai edukasi yang tinggi. Produk ini terbuat dari botol plastik bekas sebagai bahan utama yang dipotong menjadi bagian bawah untuk dijadikan wadah. Beberapa botol plastik disusun bentuk polikarbonat agar memiliki beberapa ruang penyimpanan yang besar. Dengan adanya sekat-sekat tersebut, pengguna dapat memisahkan jenis alat tulis, misalnya pulpen dan pensil di satu wadah, menghapus dan merawatan di wadah lain. Hal ini membantu menjaga kerapian meja dan memudahkan pengguna menemukan barang dengan cepat. Keunggulan dari produk ini adalah yang pertama, ramah lingkungan, karena dibuat dari bahan limbah yang seharusnya dibuang. Yang kedua, murah dan mudah dibuat. Bahan utamanya mudah didapatkan di rumah tangga. Tiga, fungsi gada selain sebagai sebuah alat tulis, juga melatih keterampilan dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, dapat dikembangkan. Desain dan warna dapat disesuaikan dengan selera sehingga memiliki potensi nilai jual jika diproduksi lebih banyak. Dan yang ketiga, pelaksanaan. Proyek ini mulai saya buat pada tanggal 9 Maret 2026 pukul 1 hingga pukul 2.50 di bawah bimbingan Miss Roma selaku guru mata pelajaran agama Kristen. Alat dan bahan. Untuk alat kita menggunakan gunting, cutter, lem tembak, pensil, double tap. Bahan yang digunakan botol plastik bekas, kain penghias, dan juga kertas pelapis serta stik es krim bekas yang digunakan sebagai fondasi. Nah, sekarang langkah-langkah pembuatan. Untuk dalam proses pembuatan yang pertama kali yang dilakukan adalah yang pasti menyiapkan bahan-bahan
Lalu kalian harus melapisi setiap botol plastik yang telah kalian potong menggunakan kertas, bisa berupa kertas kado ataupun apapun, sesuai dengan keinginan kalian atau yang menurut kalian bagus. Lalu kalian harus gabungkan botol-botol yang telah kalian hias tadi menjadi satu. Dan yang terakhir, kalian harus membuat sebuah fondasi yang kokoh. Ini dapat berupa apapun, bisa jadi kardus, karton, apapun yang bisa menahan atau mengubah produk lebih bagus. Dan untuk saya pribadi, saya menggunakan stik keju, dan untuk saya pribadi, saya menggunakan stik es krim sebagai fondasi. Pertama, saya menyusunnya menjadi satu baris dan melapisinya menggunakan lem agar mereka menjadi satu dan juga kokoh. Lalu saya menempelkannya di bawah botol sehingga menjadi sebuah fondasi dan berfungsi sebagai alas. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan proyek pembuatan tes organizer dari limbah kering, dapat disimpulkan bahwa limbah kering yang selama ini dianggap tidak berguna, ternyata memiliki potensi besar untuk diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai. Melalui proyek ini, botol plastik bekas berhasil dibuat menjadi tes organizer yang fungsional untuk menata alat tulis di meja belajar. Proyek ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan, melatih kreativitas siswa, membangun rasa peduli terhadap lingkungan, dan menghasilkan produk sederhana. Secara keseluruhan, pembuatan tes organizer ini membuktikan bahwa dengan sedikit kreativitas, ketelitian, dan usaha, limbah kering dapat memberikan nilai tambah dan menjadi solusi sederhana dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Dan saran bagi siswa sebaiknya lebih sering mengikuti kegiatan serupa yang melibatkan daur ulang limbah menjadi kreativitas dan kesadaran lingkungan semakin meningkat. Bagi sekolah, disarankan mengadakan lomba atau workshop pembuatan kerajinan dari limbah secara rutin sehingga siswa dapat saling bertukar ide dan belajar bersama. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mulai memilah sampah di rumah tangga, khususnya limbah kering, agar lebih mudah diolah kembali menjadi produk bernilai. Dan untuk pengembangan lebih lanjut, produk tes organizer ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan cat semprot agar lebih tahan lama, menggunakan variasi warna yang lebih menarik, atau menambah hiasan-hiasan lain seperti stiker